Dari kelompok 2 yang akan mewawancarai salah satu UMKM di Desa Perembun, Kebumen. Wawancara ini digunakan untuk memenuhi tugas EBP yang diampu oleh Ibu Susi. Perkenalkan, di sini saya Ulfatun Inayah sebagai moderator dan rekan saya Mbak Andini Damayanti sebagai pewawancara 1 dan Mas Fahmi Nur Faizi sebagai pewawancara 2 dengan Kak Ayu Danusa Putri sebagai narasumber. Baik, telah hadir bersama kami ada Kak Ayu sebagai narasumber wawancara kami. Kak Ayu, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kami mau ingin tahu nih, bisnis Kak Ayu nih tentang apa? Ini bisnis handicraft ya, bisnis buket dan gift. Dalam menjalankan usaha ini ya Kak, pernah melakukan kesalahan dalam buat suatu rangkaian bunga atau yang lainnya, lalu bagaimana yang Kak lakukan dalam menanggulangi kesalahan tersebut? Tentunya pernah ya, kalau merangkai itu kadang kalau moodnya nggak baik tuh nggak bisa tuh. Kalau kita bikin sesuatu moodnya nggak baik pasti nggak sesuai lah, salah, terus tuh nanti saya mengulang, jadi bongkar semua, jadi diulangi dari awal lagi gitu. Oh, berarti kalau misalkan ada kesalahan itu salah langsung dibongkar dari ulang gitu ya? Iya, Jadi tapi nggak bisa- kecuali kalau misal diletakkan di sini, harusnya di sini ya dicabut satu gitu. Tapi kalau misal kok jelek banget hasilnya udah jadi, tak bongkar gitu. Iya. Menurut Kakak nih ya, apa saja ya resiko yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana Kakak menyikapi resiko-resiko tersebut? Resikonya yang pertama itu adalah harga bahan baku. Harga bahan baku itu mempengaruhi banget, terutama harga ininya, wrappingnya. Terus orang pengennya harga murah, tapi dengan Kualitas kualitas yang bagus kan? Iya. Iya. Biasanya Berapa Mbak? Kok mahal amat gitu? Ya mereka nggak tahu ini berapa Satuannya. harganya. Nah gitu. Jadi konsumen yang pengennya bagus tapi kualitasnya yang bagus dan harganya rendah, nah itu jadi resiko. risikonya harga Harga bahan yang paling baku. ini ya. Bagaimana dengan omset yang Kakak peroleh dalam menjalankan bisnis ini dan cara apa untuk menaikkan omsetnya? Omset itu kalau lumayan sih, per bulannya itu bisa nyampe 700 kalau pas lagi rame. Untuk meningkatkannya dengan iklan di media sosial seperti Facebook, IG, terus bikin selebaran ya, terus kemudian dititipkan buket itu ke toko boneka-boneka. Kadang kan di toko boneka ada, Mbak ada buket ini nggak? Nah penjualnya nggak tahu nih bisa bikin apa nggak, nah aku titipin ke situ gitu. Iya. Nah tadi kan promosinya kan lewat media sosial, nah boleh dong kasih media sosialnya ke teman-teman, siapa tahu teman-teman mau mesen Oke. buket-buket ini ke Kakak gitu. Media sosialnya nih ya, IG-nya Danuayu, kemudian kalau Facebooknya Ayu Perembun gitu. Nanti di situ ada buket-buket. Kalau teman-teman mau mesen buket-buket bunga atau yang sebagainya, juga ada boneka di sini, silakan hubungi media sosialnya Kak Ayu di sini ya, ada di sini. Bagaimana sih caranya Mbak Ayu ketika mendapatkan sebuah pesanan yang itu benar-benar mendadak dan harus jadi saat itu juga, dan mungkin waktunya pesan itu jam-jam 10 malam gitu. Nah itu untuk deadline-nya bisa pagi jam 6 itu gimana cara Mbak Ayu?
kalau ada pesanan dadakan seperti itu biasanya saya cancel, nggak bisa ya, nggak bisa. Soalnya pengerjaan ini nggak hanya dalam waktu 5 menit, 30 menit, bisa 2 jam satu buket kalau misalnya buket itu bagus gitu ya. Iya. Kecuali buket mini kayak gini mah cepet bikinnya. Tapi kalau yang buket yang besar-besar nggak bisa, jadi cancel. Konsumen kan kadang pengen gitu cuma di Mbak Ayu gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya konsumen itu kayak apa namanya ya? Nggak profesional gitu Nggak ya. profesional, nggak menepati pesanan Nah, konsumen. Oh, kalau kayak gitu, ini kan saya masih belum ready buket. Kalau bisa jadi toko yang lebih besar, bisa kan ready semua. Iya. Nah, ketika dia beli bisa langsung ada. Kalau ini kan harus buat dulu, langsung gitu. Jadi kalau misal orang itu udah tahu saya nggak ready, kemudian dia pesannya dadakan, berarti itu nggak niat pesan gitu ya. Udah gitu aja. Oh, berarti kalau pesanannya 2 itu hari. berarti harus PO gitu ya? Iya, Jadi nggak harus ready dulu semua. juga. Iya, belum. Mungkin kalau udah tokonya udah pesan mungkin bisa. Iya, Amin. Aminin deh. Gini Mbak Ayu, orang kan banyak ya yang bikin bukan juga. Nah, gimana sih caranya Mbak Ayu kalau sebagai banyaknya pesaing di luar sana, ngatasinya itu gimana sih? Mengatasi banyaknya pesaing. Banyak pesaing. Jadi di keunggulan buket saya ini, yang pertama saya mengikuti event-event seperti event wisuda. Nah, di situ kan cara mengenalkan produk kita ya kan. Banyak penjual yang buketnya itu nggak dijual langsung oleh ownernya, bisa juga ke orang gitu kan. Mas ini jualin, kalau bapak, kadang saya lihat bapak jualan buket, nah itu pasti ownernya nggak jual sendiri, pasti nganu orang. Nah, kalau saya ikut-ikut event seperti wisuda, kemarin saya ikut event wisuda ke 67 MP di kampus timur. Nah, itu salah satu cara untuk mengenalkan produk saya ke konsumen, ke pelanggan baru. Nah Kak, gini kan biasanya kan konsumen ini kan suka yang macem-macem ya, kadang suka kritik, nah kadang ini produknya kurang apalah. Nah, bagaimana cara kakak menanggapi kritik dari konsumen? Cara saya menanggapi kritik dari konsumen itu, saya ambil kritiknya, kalau yang positif, kalau yang negatif nggak usah didengerin. Jadi pelajaran aja. Oh, iya. Gitu. Dengerin dan perbaiki. Nah, itu tadi bincang-bincang dengan salah satu pelaku UMKM. Semoga teman-teman dapat terinspirasi untuk memulai berwirausaha. Karena kita sebagai remaja harus kreatif dalam mengambil peluang usaha. Kak Ayu, terima kasih untuk waktu dan ininya. Semoga dapat memotivasi para anak muda yang bingung mau ngapain, daripada nggak ngapa-ngapain, mending kita ngapa-ngapain. Ya, salah satunya dengan membuat buket-buket bunga ini ya. Baik, cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ayu. Terima kasih.